Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syabuddin Al-Hatami dari Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Bahasa Jepang. Di kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan sekaligus menjelaskan hasil artikel jurnal yang telah saya buat. Artikel tersebut memiliki judul Pengaruh Anime dan Manga Terhadap Pola Pikir Anak Muda di Indonesia. Seiring berkembangnya teknologi, banyak media yang menayangkan atau menampilkan salah satu konten ikonik dari negara Jepang, yaitu anime dan manga. Media yang paling banyak menayangkan konten anime atau manga, salah satunya adalah YouTube. Dengan munculnya kanal YouTube yang menayangkan anime berlisensi, mengakibatkan meningkatnya para penggemar anime di kalangan masyarakat Indonesia. Mayoritas penggemar anime dan manga di Indonesia adalah anak muda dengan rentang usia 10-20 tahun. Untuk itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari tahu apakah anime dan manga memberikan pengaruh terhadap pola pikir anak muda di Indonesia. Data dikumpulkan melalui wawancara kepada sejumlah anak muda di kawasan tempat saya tinggal pada bulan September 2021. Pertanyaan dalam wawancara tersebut mencakup seberapa besar ketertarikan terhadap anime dan manga, frekuensi melihat atau menonton manga dan anime, juga tanggapan terhadap anime dan manga. Dari data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa mayoritas anak muda sangat antusias dan tertarik terhadap anime dan manga. Mayoritas anak muda beranggapan bahwa anime dan manga memberikan dampak positif, diantaranya mengenal budaya luar khususnya Jepang, dan mengajarkan berbagai makna dalam kehidupan seperti arti persahabatan dan arti perjuangan. Untuk latar belakang masalah, penelitian ini dilakukan dengan latar belakang masalah anime. Istilah ini digunakan secara spesifik untuk menyebutkan segala bentuk animasi yang berasal dari negara Jepang. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa anime dapat diproduksi di luar Jepang. Beberapa ahli berpendapat bahwa anime merupakan bentuk dari orientalisme, sedangkan manga merupakan komik atau novel grafik yang dibuat di Jepang atau menggunakan bahasa Jepang. Nah, seiring berkembangnya zaman dan teknologi, banyak media yang memudahkan orang-orang untuk menonton ataupun membaca manga. Salah satunya adalah yang paling sering digunakan yaitu internet. Dengan mudahnya akses yang diberikan di internet, menyebabkan meningkatnya penggemar anime dan manga khususnya di kalangan anak muda. Berdasarkan survei yang saya lakukan di daerah tempat saya tinggal, 9 dari 10 orang mengaku menonton dan menyukai anime. 5 dari 10 orang tersebut juga membaca dan menyukai manga. Hal ini tentu membuat pertanyaan baru muncul. Apakah dengan menonton anime dan manga akan merubah pola pikir seseorang? Apakah anime dan manga memberikan dampak positif atau malah memberikan dampak negatif? Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, maka kali ini saya akan mengamati bagaimana dampak dari menonton anime dan manga, serta apakah menonton anime dan manga dapat merubah pola pikir seseorang, dan apakah perubahan pola pikir tersebut menuju ke arah positif atau ke arah negatif. Nah, berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah, yaitu yang pertama, apa pengaruh dan dampak anime terhadap pola pikir anak muda di Indonesia. Yang kedua, seberapa besar pengaruh dan dampak anime terhadap pola pikir anak muda di Indonesia. Dan yang ketiga, apa solusi agar pola pikir anak muda di Indonesia tidak terpengaruh oleh hal-hal negatif dari anime dan manga. Nah, berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui pengaruh dan dampak dari anime terhadap pola pikir anak muda di Indonesia. Yang kedua, mengetahui seberapa besar pengaruh dan dampak anime terhadap pola pikir anak muda di Indonesia. Dan yang ketiga, mencari solusi agar pola pikir anak muda tidak terpengaruh oleh hal-hal negatif dari anime dan manga. Nah, metode penelitian yang digunakan dalam artikel jurnal kali ini yaitu berupa pengumpulan data analisis menggunakan metode kualitatif. Informasi dan data yang dikumpulkan juga sudah diteliti sehingga data yang diperoleh dijabarkan dalam bentuk kalimat dan dapat menjadi wacana berupa kesimpulan dari hasil penelitian. Selain metode kualitatif,
Pengumpulan data juga dilakukan melalui wawancara kepada beberapa kalangan anak muda yang tertarik terhadap anime dan juga manga. Nah, berdasarkan rumusan masalah dan tujuan tersebut, maka hasil dan pembahasan dari rumusan masalah dan penelitian yang dilakukan yaitu yang pertama, pengaruh anime bagi anak muda. Nah, dengan adanya berbagai media yang menyediakan konten-konten anime, menyebabkan meningkatnya para penggemar anime di kalangan anak muda, khususnya di Indonesia. Nah, tentu hal itu akan memberikan pengaruh terhadap anak muda di Indonesia. Salah satunya yang paling menonjol adalah perilaku. Tak jarang anak-anak muda di Indonesia itu mengcopy ataupun meniru perilaku dari salah satu tokoh anime yang disukainya. Tokoh-tokoh anime yang kebanyakan berperilaku baik dan penuh keberanian sering dicontoh oleh para penggemarnya, khususnya anak muda. Misalnya, seseorang menonton anime Naruto, meskipun mustahil untuk menjadi seorang ninja, di kehidupan nyata paling tidak dia akan meniru sifat dan perilaku yang dimiliki oleh Naruto tersebut. Selain sikap dan perilaku juga, anime juga berpengaruh terhadap fashion dan juga cara berpakaian itu. Selanjutnya ada dampak positif dan negatif anime terhadap pola pikir anak muda di Indonesia. Dampak negatif untuk anak muda yang paling terlihat adalah perilaku yang sangat konsumtif. Setiap bulannya, para remaja yang tergila-gila tentunya akan menyisihkan uang mereka untuk membeli merchandise seperti figur, membeli poster, dan gantungan kunci atau bahkan action figure yang harganya terjangkau, terbilang sangat mahal. Penggemar anime juga akan sering menggunakan internet untuk mendownload ataupun menonton anime secara streaming. Anime juga terkadang membuat orang sulit bersosialisasi, terutama dengan orang yang tak punya hobi yang sama. Tak jarang juga membuat orang tersebut hanya tertarik pada hal yang berbau anime dan juga berbau Jepang. Tetapi dari dampak positifnya, para remaja akan lebih kreatif dan juga lebih aktif dalam berimajinasi. Contohnya, banyak komikus yang mulai bersaing di pasar komik daerah Indonesia. Hal tersebut terjadi dikarenakan mereka melihat berbagai komik-komik berbeda yang menjadikan inspirasi ataupun referensi mereka. Tidak jarang juga penggemar anime yang bisa berbahasa Jepang, meskipun hanya kata-kata yang sering diucapkan pada kehidupan sehari-hari. Nah, dari anime juga membuat orang menjadi sering diam di rumah, yang membuatnya terjauh dari pergaulan bebas dan juga narkoba. Dampak negatif dari anime dapat dikurangi atau mungkin dicegah dengan beberapa cara berikut. Yang pertama, membiasakan diri berhemat dengan tidak terlalu banyak membeli manga, DVD ataupun figur anime. Yang kedua, mencari hobi alternatif. Carilah hobi yang lain selain menonton anime, contohnya hobi olahraga yang memerlukan kerjasama tim seperti bola futsal dan juga bola basket. Yang ketiga, mengelola waktu lebih baik, bisa prioritaskan untuk mengerjakan tugas atau belajar terlebih dahulu. Yang keempat, lebih sering bersosialisasi. Yang kelima, lebih sering berkreasi di luar rumah, seperti ikut melakukan kegiatan masyarakat ataupun karang taruna. Yang keenam, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, berdasarkan hal-hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa anime atau hal-hal yang berbau Jepangan memiliki dampak negatif seperti sulit bersosialisasi atau lebih konsumtif. Tetapi juga ada beberapa dampak positifnya seperti lebih kreatif dan juga bisa berbahasa Jepang meskipun sedikit. Mungkin cukup sekian presentasi dan juga materi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua ataupun bagi yang menonton video ini. Sekian dari saya Muhammad Syahbudin, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.